netizen kudeta, mungkin tanggapannya seperti apa? Kudeta apa nih? Nah itu seolah-olah kudeta. Menduganya. Ya nggak ada lah, itu nggak benar. Jadi dalam mekanisme saya jadi ketua yayasan itu ada mekanismenya dalam internal gitu kan, dan itu nggak mungkin 1-2 orang di dalam yayasan itu nggak terlibat, tuh nggak mungkin gitu kan. Apalagi badan pengurus yang lama, yang pasti mereka semua mengetahui dan terlibat kayak gitu. Tapi untuk komunikasi dengan Kelihatannya seperti apa? Komunikasi dengan Tenovi sebagai individu memang ya saya katakan memang saat ini kurang baik gitu kan, karena bisa teman-teman lihat sendiri banyak beredar di medsos narasi yang kian menyudutkan bagi kami yang berangkat ke NTT, seolah-olah banyak isu-isu gitu kan. Mungkin bisa menutup mata netizen, tapi tidak menutup mata seorang Emma Waroka, sama sekali nggak bisa. Trikmu bikin viti-viti seolah-olah pahlawan, terus kamu membuat drama-drama berdua bersama si Gary itu, tidak bisa membuat saya lebih percaya sama Anda. Sampai kau WA, kau DM aku ya, kau kirim voice note. Kau pikir aku percaya? Enggak. Aku punya analisa sendiri. Aku temui orang-orangnya. Aku cari beritanya. Dan aku lihat, untung Novi sudah terbuka. Jadi dia tadinya bimbang, ragu. Karena ini kan circle-nya dia. Masa sih iya? Jadi dia masih kayak orang syok gitu loh. Hancur musuh-musuhmu. Beneran asli. Salah siapa? Salah mereka sendiri. Ngapain lu ngotak lu? Berani lu keluar bikin rencanamu yang kemarin. Aku udah denger ya, ada yang mau bikin rencana. Sampai berani keluar bikin rencana buat nyerbu Novi. Hancur kalian. Zaman sekarang kok laki gitu loh. Rakus banget sama uang, sama fame, tahu fame, sama ketenaran. Biarkanlah orang baik ini istirahat dan dengan kesabaran. Jangan orang baik berebut sama orang jahat. Biarkanlah penjahat-penjahat saling berantem, ya. Penjahatnya berantem dengan penjahat, jangan berantem sama Farhad. Dan kita buktikan siapa di antara kita yang penjahat sebenarnya gitu. Ya, kalau saya Farhad, kalau bukan penjahat. Sebagai sebuah permainan bagi mereka ya diolok-olok, ya itu kan kerja mereka, ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu. Ya apapun olok-olokan mereka sebagai ini, ya mereka sama netizen ya saya lagi yang jadi korban, begitu terus gitu, sampai kapan gitu. Ya setidaknya ya ingatlah janji-janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya, itu aja sih gitu. Kalau pasti kecewanya pasti kecewa lah gitu, ya itu kan sebagai bahan olok-olokan mereka buat saya jadinya gitu. Mereka niatnya ngebantu apa mau mempermainkan saya atau mau intimidasi saya sih sebenarnya gitu, mengeksploitasi saya. Berarti saya ini sebagai subjek dong buat mereka untuk dibuat sebagai penarik mereka gitu, jadi sebuah permainan mereka untuk dana donasi. Ya setidaknya mereka kalau punya jiwa sosial yang tinggi janganlah seperti itu, hargainlah gitu. Kalau memang mau membantu orang ya dibantu benar-benar, jangan membantu itu setengah-setengah gitu. Akhirnya donasi Agus 1,3 miliar tersalurkan ke korban bencana di NTT. Sebetulnya Agus itu orang lugu, Novi dan Densu itu orang baik. Seandainya ada dana yang dulu dipakai untuk yang enggak, harusnya bisa dibicarakan. Tapi karena ada beberapa pihak yang memperkeruh permasalahan ini, jadinya ya seperti ini penyelesaiannya. Ya, baik juga deh. Nih bos, buka Twitter. Ini bener gak sih Agus bilang kayak gini? Maksudnya kan itu bukan duitnya dia ya? Di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan kisru donasi Agus Salim dan Novi tersebut. Karena pada prinsipnya uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi. Uang tersebut dikomitmenkan oleh para donatur untuk pengobatan mata Agus, sehingga jika uang tersebut belum digunakan sebagai pengobatan mata Agus, maka uang tersebut yang berwenang untuk menentukan dipergunakan sebagai apa adalah donatur.
Sehingga untuk mendapatkan legalitas tersebut, kami akan melaksanakan gugatan tersebut tanggal 28 November ini tahun 2024 di hari Kamis. Jadi teman-teman nanti boleh datang, kita akan lakukan pendaftaran atas gugatan tersebut. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus, daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air.